Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di ibadah seksi Penan Remaja Jemaat Epata GKI Banjarmasin. Teman-teman yang terkasih, sungguh suatu sukacita yang luar biasa kita dapat berkumpul. Walaupun kita terbatas, ada yang tetap di rumah saja, namun saya yakin walaupun ibadah tetap di rumah saja, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus tetap mengalir kepada kita. Bagaimanapun bentuknya kita ibadah, yang penting hati kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman yang terkasih, sebagai apresiasi tertinggi kita kepada gereja kita, Gereja Kalimantan Evangelis, yang kebetulan berulang tahun ke-182, maka saya ajak teman-teman sekalian kita bernyanyi lagu Mars GKI. Teman-teman silakan bangkit berdiri. Teman-teman, kita akan memasuki ibadah, arahkan hati dan pikiran kita. Kita akan beribadah. Saya persilakan teman-teman untuk bersatu teduh sejenak. Aku hendak bernyanyi bagimu Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi aku hidup, selagi aku ada, aku hendak menyebutkan, memazmurkan, memegahkan namamu yang luar biasa. Teman-teman, kita akan angkat satu pujian yang mengatakan, manis kau dengar. Selama ku hidup
Kita akan menerima votum dan salam oleh Ibu Pendeta. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca sebagian dari isi firman Tuhan berdasarkan Almanak Nas GKI, yaitu Lukas 22 ayatnya ke-24 hingga ke-30. Lukas 22 ayat yang ke-24 hingga ke-30 di bawah perikop percakapan waktu perjamuan malam. Akan saya bacakan ayatnya ke-24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Demikian pembacaan Alkitab kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelum kita masuki pujian selanjutnya, kita akan bersatu dalam doa. Kita mengangkat doa syukur kita dan doa pengampunan dosa. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapakku, Allahku yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami pada hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas hari baru penuh limpah rahmat yang telah Engkau karuniakan pada kami. Kami sungguh berterima kasih atas nafas hidup yang tetap Kau berikan bagi kami, sehingga kami pada saat hari ini dapat bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu di gedung gereja ini. Ya Tuhan, kami hendak mengatakan syukur kami atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, mukjizat-mukjizat yang terjadi. Entah itu yang kecil, yang besar, yang kami tidak melihat, bahkan yang kami rasakan sekalipun. Kami bersyukur atas itu semua Tuhan. Dan kami turut menyukuri hal-hal besar yang lainnya yang terjadi, yang mengatasi segala pergumulan kami. Mungkin di antara kami yang sedang dalam masa pembelajaran, masa ulangan, yang sebentar lagi menghadapi ujian, Kau memberikan kelegaan, Kau memberikan jawaban. Dan itu semua ingin kami syukuri dalam doa ini Tuhan. Tuhan, kami manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Tetap ya Tuhan, dalam hidup dan kehidupan kami melakukan yang salah di mata-Mu. Entah itu disengaja atau tidak disengaja, entah itu dari perkataan, pikiran ataupun perbuatan kami. Oleh sebab itu kami mengatakan bahwa kami sungguh menyesal Tuhan. Kami merasa bersalah, bahkan masih tidak layak di hadapan-Mu.
Namun kami percaya melalui kasih karunia-Mu yang besar, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami ditebus. Darah-Mu telah tercurah bagi dosa-dosa kami. Dan kami tahu ya Tuhan, hidup kami telah ditebus, telah menjadi berharga lagi. Dan kami siap untuk menjalani hidup baru yang telah Kau tebus ini ya Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman, hidup kita di dalam dunia ini tidak hanya melulu mengenai kehidupan duniawi, namun kita diberi tugas yang sangat besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu melayani. Dan percayalah, di dalam tugas pelayanan kita di dalam dunia ini akan mendapatkan upahnya. Kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kita mau mengatakan bahwa ya kami tak pernah menyesali untuk mengiring Yesus sepanjang hidup kita. Apapun yang terjadi, karena kita tahu Dia ada. Mahkota kehidupan akan ada bagi kita kalau kalian percaya kepada Dia. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan
Teman-teman, tiba saatnya kita masuki metode kita yang sangat khusus pada hari ini, yaitu talk show bersama Pendeta Tuah Kutu Uni MTH. Teman-teman, kembali lagi kita pada metode yang sangat luar biasa kita, yaitu talk show bertajuk Remaja Bertanya, Siapa Menjawab. Baiklah, siapa kita pada sore hari ini sudah tak asing bagi kita semua. Beliau adalah salah satu pendeta yang melayani di gereja kita, gereja Epata, dan beliau memiliki jabatan yang tinggi. Wah, hebat ya, orang hebat gitu. Siapa dia? Teman-teman tentu pasti tahu dong. Mari kita sambut Pendeta Tuah Kutu Uni MTH. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan Bu, duduk. Apa kabarnya Bu? Kabar baik sekali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam buat semua. Sehat Bu, bagaimana kondisi gitu?
Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan Ya, sehat. Mungkin selalu di sehat. masa-masa seperti ini kita harus tetap menjaga Ya. stamina gitu ya Bu ya. Sungguh suatu apa istilahnya nggak bisa dilukis dengan kata-kata lagi Bu. Kami kedatangan tamu spesial Ibu Pendeta Tuah pada hari ini. Biasa aja. Oh biasa aja ya. Wah, bagi kami dak dikduk ini. Nanti kami remaja sangat gimana ya istilahnya, sangat tertarik Bu untuk mengetahui bagaimana perjalanan Ibu sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan di gereja kita yang tercinta ini. Dan kita tahu Ibu banyak sekali pengalaman inspiratif yang dapat Ibu bagikan pada kami pada sore hari ini ya Bu ya. Puji Tuhan, oh ya, dan juga saya ucapkan selamat HUT GKE Bu bagi pendeta sekalian. Sudah tidak terasa 182 tahun ya Bu ya. Dari zaman dulu sampai sekarang dapat melayani di Kalimantan ini. Baiklah Bu, kita santai aja ngobrolnya Bu. Baik, santai aja. Santai aja. Ya, santai aja. Mau sambil bersanda juga nggak apa-apa Bu. Oke Bu, ini sangat menarik untuk dikupas mengenai kehidupan Ibu, walaupun ya nggak ngupas-ngupas banget sih kita ya, nggak ngupas bawang gitu istilahnya. Ngomong-ngomong, Ibu sudah berapa tahun jadi pendeta Bu? Secara lamanya Bu? Baik, pertama saya ngucapin selamat bertemu, salam dalam kasih Tuhan buat semua, Iya. buat remaja Jemaat GKI Fatah, dan juga ingin ngucapin bahwa sangat bangga, sangat bersyukur boleh menjadi bagian dari kehidupan GKE selama 182 tahun Tuhan. kita rayakan usianya. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati GKE selama 182 tahun. Baik, saya merasa sangat sukacita jika diminta untuk berbagi pengalaman kehidupan pelayanan gereja. Ya kalau tadi tanya sudah berapa lama, ya Ibu sudah mulai fikar itu tahun 95. 95, Ya. bahkan saya pun belum lahir. Bahkan teman-teman di sini asli nggak ada yang belum lahir Bu. Wah lama sekali ya sudah. 95 sudah fikar, kalau dengan fikar masa pelayanan sudah mencapai 26 tahun. 26 tahun, wah Ya, lama sekali itu ya. dengan 2 fikar dekade. ya, kalau mulai pendeta itu mulai tahun 97. 97, Iya. oh ya tetap belum lahir Bu. Wah lama sekali itu ya. Nah apa sih Bu yang membuat Ibu milih jadi pendeta atau istilahnya latar belakang alasan gitu Bu. Kan orang-orang biasanya ditanya mau jadi apa, jadi perawat, jadi dokter, jadi pilot. Kok Ibu kepikiran mau jadi pendeta gitu Bu? Oh, senang sekali berbagi pengalaman ini. Memang keinginan untuk menjadi seorang pendeta itu sejak kelas 1 SMP. Dari 1 SMP, wah. Ya, jadi sejak lama kelas 1 sekali ya. SMP, karena dulu sekolah menengah pertamanya itu di Palangkaraya. Oh, Dan tertariknya ketika memang termasuk seperti kalian lah masa remaja ini, senang sekali berada di gereja, berkumpul dengan teman-teman remaja, ikut ibadah. Di sekolah juga aktif, di kerohanian, di gereja juga aktif. Sehingga ketika kelas 1 SMP itu melihat pelayanan para pendeta, sebenarnya tertariknya di situ. Ketika para pendeta memberitakan firman Tuhan. Nah, mulainya di situ, sehingga dari situ mulai ada ingin sekali untuk menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan. Itu saja alasannya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain bahkan Iya, ya. nggak ada, hanya tertarik ingin memberitakan firman Tuhan itu aja. suatu hal yang jarang sekali ditemukan di remaja-remaja saat ini. Hendak motifnya murni untuk memberitakan firman Tuhan itu sungguh luar biasa Bu. Bahkan dari zaman SMP pun Ibu sudah bergelut di dunia pelayanan gitu ya Bu. Kerohanian ya. Berarti Kita disitulah semakin bertumbuh gitu ya, sungguh luar biasa. Nah, membicarakan mengenai masa pelayanan Ibu sebagai pendeta, kalau boleh tahu saat Ibu ditahbiskan pertama kali itu ditempatkan di mana Bu? Apakah langsung di kota atau di mana gitu Bu? Oh, puji Tuhan. Ya, sampai saat untuk memilih menjadi seorang
pendeta itu memang tidak pernah berubah ya sampai lulus SMA. Saya kembali ke belakang lagi. Sampai lulus SMA itu tidak pernah berubah, walaupun kita ikut seperti sekarang kan ada seleksi mandiri, seleksi nasional misal, kalau dulu PMDK namanya. Ya. Masuk perguruan tinggi Pada saat gitu. itu kita lulus tanpa tes juga, ibu lulus tanpa tes ya di Universitas Palangkaraya itu. Pada saat hebat itu dong. pada saat itu lulusnya di jurusan teknik sipil ya. Oh iya. Tetapi karena memang niatnya dari awal ingin jadi pendeta itu, walaupun sudah store uang ke bank dan sebagainya, persyaratan sudah masuk, ya tetap saja ingin jadi pendeta. Jadi itu ditinggalkan. Waduh, luar Ya, biasa. Ini istilah zaman sekarang teman-teman. Ibunya ini lulus SNMPTN tapi tinggalkannya. Sementara banyak dari kita yang mau. Ini sungguh luar biasa, suatu panggilan kehidupannya itu luar biasa sekali. Wah, kalau saya enggak gitu. Enggak bisa seperti itu. Sungguh luar biasa ya, Bu ya. Ya, saya lanjutkan ya. Iya. Nah, jadi selama lulus teologi Fikar tahun 95, kemudian selesai Fikar tahun 97, kemudian ditahbiskan tahun 97, dan kita bersyukur karena kita ditempatkan benar-benar di pedalaman di wilayah Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat ya. Oh iya, daerah Kalteng juga ya. Pelayanannya sampai ke perbatasan Kalimantan Barat. Jauh sekali itu, Bu ya. Dan ini benar-benar luar biasa menurut pengalaman ibu ya. Karena waktu itu ibu adalah pendeta perempuan pertama yang masuk ke resort Tapin Bini namanya. Tapin Bini? Ya, resort Tapin Bini. Waktu itu jadi pendeta perempuan pertama yang diutus ke sana. Walaupun sebenarnya dari resort itu memintanya itu pendeta laki-laki, bukan pendeta perempuan. Oh, bisa. Tapi yang diutus ini adalah pendeta perempuan ke sana. Ya, jadi wilayah pedalaman yang bukan mudah memang, ya, tentu pasti karena situasi tidak mudah. waktu itu yang nggak ada jalan seperti sekarang. Iya. Wilayahnya benar-benar masih sangat desa. Masih tahun 1997-an gitu ya, Bu ya. Iya, itu luar biasa. Wilayah pelanannya harus jalan kaki, pakai perahu, pakai rakit. Menarik sekali. Ya. Mendaki gunung lewati lembah. Ninja Hattori ibunya nih ya. Ya. Luar biasa itu ya, menjadi pendeta. Dan memang ibu mengawali tugas sebagai pendeta itu, yang pertama sudah menaruh rasa cinta kepada tugas dan pelayanan seorang pendeta. Jadi sampai sekarang sangat mencintai tugas seorang pendeta. Jadi istilahnya nggak ada rasa ngeluh, nggak ada rasa bosan gitu ya, Bu ya, karena sudah cinta. Ya. Oh, luar biasa sekali. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau pelayanannya itu jalan kaki itu paling sedikit 5 jam. Jalan kaki sampai paling sedikit 5 jam. Ya. 5 jam paling sedikit loh teman-teman. 5 Kita jam 5 jam sampai 8 jam. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Naik perahu pernah terbalik. Waduh. Dan pengalaman di sana itu yang membuat ibu, ya seandainya orang sana itu masih kontak aktif sampai sekarang, masih mengingat semuanya, dan mereka tahu bagaimana pelayanan ibu di sana. Pakai rakit, pakai perahu, di sana pengalaman ibu bisa bawa kelotok. Bisa bawa kelotok. Ya, diriam, bawa diriam kita sudah hafal di mana jalur-jalur yang bisa kita lewati. Ibu juga bisa bawa speed, itu pengalamannya di sana. Makin mengherankan ya. Iya. Kendaraan itu teman-teman, nggak ada kendaraan yang cewek itu. Yang ibu bawa itu kendaraannya GL Pro, RE King sama Win. Ya, itu kendaraan pelayanannya untuk mencapai jemaat-jemaat atau antar jemaat ke resort. Jadi menggunakan perahu itu lewat Riam. Itu pengalaman yang sangat indah. Sangat indah dan penuh kenangan gitu ya, Bu ya. Ya, luar biasa karena luar biasa sekali. siang malam berjalan kaki. Untuk Ibu tua. Luar biasa sekali. Apalagi? Wah, ceritanya sangat luar biasa, banyak. Iya. Enggak apa-apa, Bu. Inilah inspirasi bagi kami bahwa zaman sekarang remaja sedikit-dikit jalan 500 meter aja udah aduh capek. Ibu 5 jam berjalan tetap semangat. Ini suatu inspirasi bagi kami semua. Ya, karena memang nggak ada alat transportasi yang bisa digunakan, ya memang hanya jalan setapak.
Dari mulai pakai sepatu, lepas sepatu pakai sendal, akhirnya nyeker. Sakit itu karena lamanya saking jalan udah dulu. lewat becek gitu kan, Iya. nggak bisa lihat, sakit kan lihat akar-akar gitu. Ya tapi menyenangkan, Menyenangkan ya ya. senang aja. Oh senang aja. Senang aja teman-teman. Waduh, oke Bu. Eh, seperti yang kita tahu, sebelumnya kan Ibu pernah melayani di Banjarmasin ini. Kalau nggak salah waktu saya kecil dulu. Ingat sekali dulu kenal Ibu tua tuh, kenal duitnya dulu sih. Kenal sama anaknya dulu, karena satu SD dulu. Jadi kenal Ibu tua. Setelah itu tahun berapa ya Bu ya? 2000 Tahun 2012. 2012 ya, Ya. Ibu pindah itu ya. Nah, lalu itu Ibu pindah kemana Bu? Ke resort mana? Dipindahkan ke resort GKI Kota Baru. Kota Baru. Ya Oh, masih Kalimantan Selatan. Masih mungkin Kalimantan Selatan ya, juga masih ya. tahu ya. Itu kalau boleh tahu samakah seperti resort Banjarmasin ini wilayah pelayanannya luas gitu atau cuma Pulau Kota Baru aja kah Bu atau gimana? Oh, jauh lebih luas. Jauh lebih Ya, luas batas bahkan ya. pelayanannya kalau sampai ke dekat Playhari itu di Sungai Danau itu. Itu batas. masih wilayah Masih Kota wilayah resort Baru. sana. Jauh Iya. sekali ya jalannya ya. Ya, jadi dari Kota Baru itu 3 sampai 4 jam perjalanan karena naik kendaraan. Naik kendaraan. Iya, pelayanannya naik Motor? kendaraan. Iya, naik motor aja. Sanggup Bu. Wow. Luar biasa loh itu 4 jam perjalanan untuk motor ya lumayan. Biasa capek. aja itu sudah Biasa. hari-hari ya. Kalau Heeh. pelayanan naik kendaraan itu syukur-syukur ada kendaraan, syukur-syukur ada jalan, Iya itu sih sudah bersyukur ya. sebenarnya. Heeh. Walaupun jalannya kalau di sana itu jalannya kan berbatu-batu naik ke kebun, perkebunan sawit, ke kampung-kampung juga. Kan naik kendaraan aja dan jalan tidak selalu mulus, Iya pastinya nggak selalu Iya. mulus ya. Oh. biasa Jadi, aja. Bisa biasa aja, bahkan seperti itu pun biasa aja. Mungkin saat di tempat di pedalaman tadi ya Bu, Iya. jadi melihat itu biasa aja sudah semua. Lalu apa perasaan Ibu saat ditempatkan di situ? Apakah Ibu mikirnya, aduh aku bisa nggak sih? Kayak galau lah istilah sekarang itu. Apakah bingung Ibu saat itu? Apakah kaget banget kayak, wah aku dipindahkan di tempat seperti ini. Sanggup nggak sih, kan sebelumnya Ibu di Banjarmasin tempat yang ya kita katakan lumayan enak untuk pelayanan segala macam, tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang susah gitu Bu. Bagaimana perasaan Ibu waktu itu? Senang aja. Malah senang ya? Kan Kebalikan- komitmen ya, kalau mungkin ada di antara kalian yang mau jadi pendeta, karena komitmen menjadi pendeta itu, ya kebetulan Ibu ketika ditabiskan itu Ibu yang membacakan janji itu bahwa kita siap ditempatkan di mana saja. Oke. Itu dasar komitmennya. Dasar Jadi komitmen. ketika ditempatkan mau di pedalaman, mau di desa, mau di kota ya siap aja, nggak ada masalah. Kalau Ibu senang aja, dengan sukacita aja, nggak ada beban. Jadi dari hati terdalam sudah terbentuk, habis itu apapun rintangan, apapun dimanapun diletakkan siap aja gitu ya No Bu. problem, jalan aja. Jalan aja. Nggak usah dipikir, kalau dipikirkan semua berat. Oh iya, iya pastinya gitu. Jadi Remaja zaman harus- sekarang mikir terus, nggak jalan-jalan, mikir terus. Ya. Waduh, sungguh luar biasa Bu. Dalam perjalanan pelayanan Ibu sebagai pendeta di Resort Kota Baru itu, apa sih halangan dan rintangan istilahnya itu, pergumulan yang terjadi Bu saat Ibu awal-awal menjabat melayani di Kota Baru itu Bu? Ya, sebelumnya Ibu termasuk orang yang tidak terlalu dengan kata jabatan, ketua atau apa gitu. Intinya Ibu hanya merasa sebagai pelayan saja, walau pelayan pun ya pelayan rendahan saja itu aja. Hatinya melayani aja. Ya saya kira kalau dikatakan tentang rintangan, tantangan dalam pelayanan itu kan pasti banyak ya. Iya. Nggak ada yang mudah, pelayanan nggak ada yang mudah gitu. Namun karena kita komitmennya adalah melakukan tugas dan pelayanan itu dengan tulus, dengan rela, susah senang, berat ringan ya kita jalani aja. Jalani aja ya. Nggak ada beban. Tantangan kita hadapi aja, kita lewati aja. Wah, ini Biasa panutan aja. banget ini. Apapun yang terjadi jalani aja.
Jadi bahkan ibu masa tidak ada pergumulan sama sekali ya Bu ya, rintangan segala macam itu lalu aja gitu ya Bu ya. Ya kita kan karena kalau ibu intinya begini, dalam tugas dan pekerjaan pelayanan gereja ini kita bersaksi ya. Mm-mm. Tetapi karena sebagai pendeta kita bersaksi dalam pengajaran. Tetapi sekaligus kita harus bersaksi dalam perbuatan. Jadi memang tidak mudah. Ibu hanya ingatkan kalau kita mengajarkan orang untuk memberi tapi kita tidak punya keahlian memberi, kan nggak efektif. Ya, Kalau kita istilahnya ngajarin orang bersyukur, kita nggak bersyukur. ngomong aja gitu, ngomong Ya, doang istilahnya. Jadi inti yang paling penting bahwa dalam tugas pelayanan kita bersaksi dalam pengajaran dan juga dalam tindakan, dalam perbuatan, dan itu bukan hal mudah saya kira bagi setiap orang Iya, untuk bisa. pasti. Karena gampang kita untuk berkata, memberitakan sesuatu kepada orang lain. Arti kita hanya suka menaruh beban di pundak orang lain, tetapi kita melepaskan beban itu. Ya, dan itu memang merupakan satu tantangan yang harus dilakukan. Dan menjadi seorang pendeta, karena bagi ibu sangat mencintai pekerjaan ini, jadi tugas seberat apapun itu bukan sesuatu yang beban gitu. Beban. Ya, karena memang pekerjaan ini sangat dicintai. Karena mencintai pekerjaan jadi masa tidak ada beban gitu. Ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, sepanjang ibu pelayanan sepanjang 26 tahun ya Bu ya, sama 26 kurang. tahun ini bisa sebutkan nggak Bu? Atau ceritakan aja sedikit tentang apa sih peristiwa yang paling tidak bisa ibu lupakan gitu Bu, yang sangat berkesan dalam hati ibu sebagai pelayan Tuhan. Yang paling berkesan itu adalah sangat mencintai jemaat dan sangat dicintai oleh jemaat. Oh iya, berarti kembali lagi ke jemaat lagi ya Bu. Ya, itu tidak akan pernah terlupakan, cinta jemaat juga, cinta kita kepada jemaat juga. Itu ada banyak peristiwa yang tidak bisa terlupakan dalam tugas dan pelayanan. Termasuk tadi yang jalan kaki itu pengalaman tidak pernah terlupakan. Kita jalan ke hutan, kita ke ladang bersama dengan jemaat. Bahkan satu peristiwa yang luar biasa itu ketika krisis moneter di tahun 2008. Ya, ada hal yang tidak pernah terlupakan bersama jemaat itu adalah ketika kami dalam satu hari itu hanya 1 kali makan nasi. 1 kali makan nasi? Ya, jadi sarapannya makan tiwul, sorenya makan tiwul, siang baru makan nasi. Ya karena waktu itu kita krisis, semua jemaat gagal panen pada saat itu dan semua ladang-ladang jemaat itu habis dimakan oleh belalang pengirik itu. Seperti yang ada di Alkitab itu ya. Oh iya. Habis semua dibabat habis. Jemaat tidak ada panen, sehingga tidak ada padi, tidak ada beras. Sama sekali tidak ada ya? Bu? Sama sekali tidak ada. Jadi hanya ada sisa-sisa beras yang lama itu untuk makan 1 kali sehari. Dan karena peristiwa itu, setiap hari kami berdoa dan ibu selalu datang ke ladang-ladang jemaat ketika membuka ladang kembali. Sebelum tebas tebang di hutan, karena itu ladangnya gunung-gunung, bukit-bukit itu yang bukan tanah yang rata, di bukit-bukit itu. Jadi sebelum tebas tebang itu kami bersama dengan jemaat, semua ladang-ladang jemaat itu kami berdoa syafaat, kami ibadah. Selesai tebas tebang, mau pembakaran, mau tanam padinya, kami berdoa syafaat, ya. Dan melihat belalang itu kita berdoa supaya melewati ladang-ladang jemaat ketika tahun kedua. Dan pada waktu itu setiap hari kami sekali aja makan nasi. Untuk dan ya, menghemat istilahnya gitu. Iya. Jadi hanya jemaat itu hanya punya tanaman singkong saja. Singkong. Dan itu dibikin tiwul. Dan itu pengalaman yang tidak terlupakan. Tentu saja. Karena bagaimanapun kita mungkin di rumah kita ya, di kampung kita nggak pernah sampai kita nggak makan nasi gitu itu pikirannya waktu itu. Tetapi nggak masalah karena orang hidup aja, nggak ada yang mati kok karena makan itu kan hidup aja. Jadi ya itu makan tiwul 2 kali sehari, makan nasinya sekali selama masa krisis moneter itu. Barang-barang bahan makanan hampir tidak terbeli karena uang pun
Ya ibu pengalamannya juga pada saat itu tidak bisa digaji juga, tidak karena jemaat juga mengalami krisis gitu. Dan beberapa bulan, 6 bulan itu tidak bisa untuk dibayar gajinya gitu. Dan kita hanya apa yang dimakan oleh jemaat itu kita makan yang senang hati. Tapi kita berjuang untuk melawan kegagalan pada saat itu dengan terus beribadah dan berdoa. Dan itu datang ke ladang jemaat itu jalan kaki terus kemana-mana jalan kaki. Kemana-mana jalan kaki. Iya, kita naik perahu dulu nanti jalan kaki. Kadang pulangnya sudah jam 11 malam sampai rumah itu jam 5 pagi. Jam 5 pagi? Iya. Nggak ada tidur? Enggak tidur. Waduh, luar Karena biasa. kita beribadah di ladang-ladang jemaat. Kita melayani di ladang-ladang jemaat dan harus begitu. Dan ladangnya jauh itu ya? Iya, 4 jam, 5 jam itu rata-rata sampai 8 jam sampai jalan 8 kaki. jam jalan mati. Dan puji Tuhan tahun kedua Hmm. jemaat itu berhasil panennya dan memang belalang pengiring itu seperti awan hitam di atas Sebanyak sana. itu? Sebanyak Iya, itu, Bu? mereka kalau sudah terjun ke ladang jemaat itu penuh itu. Tidak ada lagi tersisa, bahkan pakaian-pakaian yang dijemur-jemur itu habis Dimakan? dilalap semua sama belalang. Itu ngeri ya. Iya, Itu ngeri pengalaman yang tidak pernah terjadi lagi, setelah itu nggak pernah ibu mengalami itu, tetapi itu mata sendiri melihat melewati kampung itu seperti awan hitam. Dan itu kalau dia turun ke ladang-ladang jemaat yang sedang mau panen itu habis sampai ke pohon ujung pohon padi. Habis dimakan. Habis. Ya, bukan hanya buah padinya. Sampai Tapi benar dilalap rata. habis. Ya, dikirik habis. Ini terasa seperti tulah ya, Bu ya? Tulah Mesir ya, Bu? Belalang-belalang gitu? Ya, belalang pengirik itu ya, jadi memang mengerikan. Itu pengalaman yang mengerikan. Tetapi puji Tuhan, saya katakan tahun kedua kami yakini dengan doa setiap hari berdoa. Dan bukan berdoa di gereja atau hanya di rumah, tapi benar-benar di ladang jemaat kami berdoa dan beribadah. Sehingga tahun kedua ketika keuangan jemaat tidak ada, kehidupan jemaat pun krisis sekali, keuangan jemaat, kehidupan keluarga jemaat juga sangat krisis. Makanya hanya makan tiwul saja, itu pun bersyukur. Nah, tahun kedua itu jemaat berhasil panen, luar biasa. Jemaat berhasil panen sehingga kami mengadakan pesta panen itu, gerejanya sangat besar. Separuh dari gereja itu adalah persembahan syukur jemaat dengan padi-padi mereka. Padi-padi sebanyak Ya, itu. satu keluarga itu ada yang 5 black ngantar ke gereja. Dan pesta, benar-benar pesta penuh sukacita jemaat waktu itu. Dan dengan padi-padi itu akhirnya jemaat memiliki kas atau keuangan kembali. Dengan dijual padi-padi itu baru jemaat mulai hidup dengan baik, ya mulai makan begitu dengan baik. Jadi itu pengalaman yang tidak terlupakan tidak ya. terlupakan sama Ya. sekali ya, Bu. Sungguh luar biasa, teman-teman, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Tuah. Luar biasa. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi remaja saat ini bisa stres remaja menghadapi masa-masa seperti itu, bisa sudah lari aja. Kalau remaja zaman sekarang sudah angkat tangan aja gitu. Tapi Ibu sama sekali tidak menyerah ya, Bu ya. Sangat luar biasa. Oke, Bu, kita mengingat lagi masa, kalau nggak salah setahun yang lalu sudah ya. Iya. Saat Ibu pertama kali ditugaskan kembali ke resort Banjarmasin ini. Dan seperti yang kita tahu, Bu, saat itu kan lagi gereja ini sedang dalam masa yang tidak baik gitu, Bu. Pandemi, setelah itu peristiwa yang tidak terduga, yaitu meninggalnya almarhum pendeta Besel sebagai ketua saat itu, dan Ibu dipanggil ke sini. Apa yang Ibu rasakan saat itu, Bu? Apakah Ibu, aduh kenapa kos pindah gini? Saat-saat pandemi gini kan seharusnya orang menghambat mobilitas, kok aku harus pindah gitu? Atau Ibu kayak berusaha istilahnya nolak gitu, Bu, atau bagaimana, Bu, saat itu? Apalagi dalam masa-masa yang sedang tidak baik gitu istilahnya. Iya, untuk kalian ketahui bahwa memang sampai tahun 2020 Ibu sudah bertugas itu 8 tahun di Kota Baru. 8 tahun selama itu Ya, ya, Bu. artinya kalau bagi pendeta itu paling lama 2 periode. Kalau sudah mencapai waktu seperti itu ya
kita siap-siap aja untuk dimutasi gitu kan. Oh, ada Sudah- jangkanya gitu ya. Ya, Bu, ada sudah jangkanya. siap-siap. Jadi kan nggak ada yang abadi ya. Oh iya, nggak ada yang abadi. Jadi udah siap-siap untuk dimutasi gitu. Ya siapnya kemana aja, mau ke kampung, mau kemana. Makanya dulu si Dwin ini waktu sudah siap-siap mau mutasi itu, Dwin silakan kalau mau ke Banjar gitu. Silakan ke Banjar kalau mamanya ini mau tugas nih kemana aja gitu. Mau ke kampung kemana siap, nggak masalah gitu. Wih. Ya jadi ketika diminta untuk tugaskan ke Banjarmasin, ya tidak ada penolakan gitu karena bagi ibu desa, daerah, pedalaman ataupun kota itu sama aja Semua pelayanannya ya. Mm-mm. Artinya kalau ibu tidak ada membedakan tanggung jawab pelayanannya seperti apa ya tetap sama aja kita perlakukan. Mau orangnya sedikit, mau jemaatnya banyak ya kita perlakukan dengan sama, nggak ada membedakan gitu. Hanya lokasi aja yang beda. Nih lokasinya perkotaan. Nah kalau di daerah kan lokasinya ya ke hutan, ke kampung, ke pedalaman, perkebunan dan sebagainya. Itu aja bedanya gitu. Cuma masa beda tempat aja gitu Iya, ya. Bu, lokasi Cuma aja lokasi yang aja yang beda. beda. Kemudian jumlah jemaatnya Jumlah juga ya. jemaatnya. Kalau di sana biarpun hanya 5 kakak, kualitas pelayanan kita sama aja. Oh, Justru tetap yang sama sedikit gitu. itu kita datangi, kita terus bimbing, kita layani terus gitu. Malah seharusnya yang sedikit itulah kita maksimalkan luar biasa Iya, gitu karena ya, Bu, itu untuk pelayanan. naik kendaraan terus kan walau 3 jam, 2 jam setengah itu nggak masalah, kita datangin terus mau hujan panas nggak masalah. Iya, Luar biasa sekali. Naik motor aja tuh, naik Bu. motor aja, senang aja. Emang alat transportasinya itu aja Itu aja adanya. yang ada ini. Kalau ada pesawat mau pakai pesawat. Oke, ini semakin menarik Bu mengetahui bahwa saat dimana kita masa kita dipindahkan atau ditugaskan itu menjadi beban, justru jadi beban, ibu malah menganggapnya dari sisi yang lain, dari kacamata yang lain bahwa oh aku nggak apa-apa aja tuh bisa aja gitu, kayak ada istilah orang saat ini tuh ada hal yang positif yang mau bisa ibu ambil dan ibu kembangkan Bu. Inilah yang luar biasa dari Ibu Pendeta Tuah Putu ini dan kami sangat senang mendengar kisah-kisah inspiratif Ibu. Selanjutnya Bu, membahas mengenai Ibu sebagai pendeta perempuan. Nah, seperti yang kita tahu kadang-kadang ya Bu, kadang-kadang di beberapa pekerjaan itu dibeda-bedakan lebih tepatnya Bu, kayak perempuan itu jangan ke tempat yang jauh atau bagaimana, atau perempuan jangan bekerja yang lebih berat gitu Bu. Apakah Ibu pernah mengalami hal seperti itu, kayak ketidakadilan lah istilahnya Bu, karena Ibu dianggap sebagai pendeta perempuan? Ya, memang kalau sampai mengalami ketidakadilan seperti apa gitu ya memang enggak sih. Menurut Enggak, ibu oh, enggak puji sih, Tuhan. walaupun dulu ketika pertama ditempatkan masuk ke resort pertama di wilayah Kota Waringin Barat itu, dari Pangkalan Bun itu kan orangnya minta pendeta laki-laki, tapi yang datang perempuan. Memang terkesan dari omongan-omongan itu ada kesannya mungkin meremehkan lah kemampuan Oh, iya, kita gitu meremehkan. tuh di Iya, awal. Ya, tetapi setelah melihat kinerja kita, ya, semangat kita, kesetiaan dan ketulusan kita melayani, sehingga pendeta perempuan dapat diterima dengan baik kok. Artinya yang awalnya orang sudah memandang kita remeh gitu, nggak siapa-siapa gitu karena beda. Apalagi orang pikir ini medannya untuk laki-laki bukan medan untuk perempuan Iya, gitu itu kan. tadi, Secara medan pelayanan. Ya tapi ketika orang melihat kita bisa beradaptasi dengan baik dengan kehidupan masyarakat dan jemaat yang ada di situ, ya kita juga diterima dengan baik kok, Akhirnya diterima nggak juga ada ya, Bu. masalah. Ya, dan kita harus bangga juga, artinya bagi ibu tugas dan pekerjaan itu baik laki-laki dan perempuan itu semua bisa mengerjakan kecuali yang kodrat ya. Kalau yang kodrat misalnya perempuan menyusui dan melahirkan itu kan kodrat Nah, itu sifatnya, nggak bisa laki-laki nggak diubah bisa lagi. kerjakan. Nah di luar yang kodrat laki-laki maupun perempuan bisa mengerjakan kok apa aja bisa dilakukan gitu, bisa dikerjakan. Jadi kecuali yang kodrat aja yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki gitu.
Kalau yang bukan kodrat tuh semua bisa dikerjakan. Iya. Ya. Nah, jadi teman-teman nih yang mau jadi pendeta perempuan, monggo, semua itu adil, nggak ada pembeda-bedaan. Ya, Siapa kita tahu ada bersyukur kalau kita bisa diterima, apalagi masuk ke Banjarmasin. Ya, Ibu termasuk pendeta perempuan pertama untuk menjadi ketua resort dan juga ketua jemaat di Banjarmasin. Oh, Jadi Ibu ya luar biasa bisa sekali. menjadi bagian sejarah juga gitu ya. Bagian sejarah, Ya, iya. karena memang belum ada sebelumnya ada pendeta perempuan yang memimpin di jemaat ini ataupun di resort Saya Banjarmasin. baru tahu loh. Nggak Ya. ada sama sekali ya. Ya, yang nggak jadi ada. Jadi Ibu adalah ya perempuan pendeta perempuan yang pertama. Wis, memecah rekor istilahnya Bu ya. Terima kasih banyak kalau sudah bisa diterima dengan baik kepemimpinan perempuan. Ya, kita tetap berusaha untuk memberi yang terbaik walaupun belum tentu semua orang dapat menerima dengan Iya, baik. pasti. Ya, Kita nggak bisa membuat semua orang bahagia, paling tidak kita sudah berusaha ya Bu ya. ya. Nah, membahas mengenai gereja kita tercinta nih Bu, GKE. Kalau boleh nih Bu, kita mengoreksi secara secara umum aja gitu Bu. Apa sih yang perlu kita tingkatkan lagi dalam gereja kita ini? Mungkin semangat pelayanan kita atau apa Bu? Ya, saya kira terus saja membaharui diri karena pembaharuan jangan berhenti. Karena pembaharuan itu pasti akan selalu menuju ke arah yang semakin baik, semakin baik. Jadi kalau kita melihat apa yang menjadi kebutuhan di gereja kita, di jemaat kita, yang masih belum kita lakukan, masih belum kita kerjakan, ya kita lakukan dan kita kerjakan. Sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan, talenta kita juga tidak memaksa. Tetapi kiprah kita itu harus terus semakin ditingkatkan. Kreativitas, ya Ibu bangga dengan remaja, pemuda. Jangan membatasi diri untuk berkreativitas demi kemajuan pelayanan gereja. Kita harus punya komitmen bahwa kita harus berpegangan tangan, kita harus sama-sama punya hati untuk membangun kehidupan jemaat dan gereja ini lebih baik ya untuk GKE. Untuk GKE Jadi kita kalau Ibu juga berpikirnya untuk GKE. Jadi bukan hanya untuk jemaat Ephata saja tidak, tetapi kita berpikirnya untuk GKE secara menyeluruh. Kemajuan di sini adalah untuk kebesaran nama GKE. Oke, sungguh luar biasa ini ya. Semakin lama semakin menarik. Oleh karena itu Bu, diberi kesempatan bagi teman-teman, siapa tahu yang ada yang ingin bertanya, silakan sesi tanya jawab. Dengan senang hati berbagi. Dengan senang hati, pendeta tua. Terlalu kagum ya kayaknya ya, terlalu kagum sama cerita Ibu. Silakan siapa yang mau bertanya, remaja, nggak ada pemuda ya. Yang mau jadi pendeta. Atau ada yang mau jadi pendeta. Ya. Nah, kalau ada yang mau jadi pendeta, ayo silakan jangan malu-malu. Pasan nggak ada yang tahu malu deh. Ayo silakan, ada yang mau? Nggak ada? Oh iya silakan maju. Woi, jangan. silakan. Oke, shalom teman-teman, Ibu. Shalom. Sedang pedusagin supanku. Pertanyaan saya Bu, ketika kita sudah melayani, kita melayani dengan sepenuh hati kita, namun kadang kan manusia Bu. Manusia punya kekurangan, punya kelebihan, dan kadang orang tuh melihat kita tuh dengan gimana kayak gitu. Nah kayak kita nih melayani ada ininya, ada itunya. Dan itu cara menanggapinya gimana ya Bu? Kalau ada orang yang celah pelayanan kita ya, karena Iya, Bu. kekurangan kita. Ya, jadi begini, Ibu ada satu prinsip ya dalam hidup ini, apalagi sebagai pendeta. Ya kepentingan seorang pendeta dan pelayan itu adalah untuk melayani jemaat. Jadi bukan untuk mencari kepentingan dia. Lalu ada satu penguatan yang selalu ada di hati Ibu karena kita tidak selalu dapat menyenangkan hati semua orang ya. Atau Iya, pelayanan pasti. kita baik menurut kita tapi belum tentu baik dalam penerimaan orang lain. Nah, ya
Saya mengambil subtema GKE, HUT GKE tahun ini tuh. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu persekutuan di dalam Tuhan itu jadi payahmu tidak akan sia-sia. Ya. Jadi kalau tidak goyah itu kan semangat, sudah berdiri teguh itu penyemangat kita. Jadi kalau kita mudah dicubit sedikit saja kita udah pergi. Mau maju bagaimana kita? Ya. Nah, di sini memang dalam tugas dan pelayanan gereja kita memerlukan mental yang sangat kuat, ya. Sebab kalau kita tidak punya mental yang kuat, kita diolok-olok sedikit aja udah pergi, kita tersinggung, kita sakit hati, kita tinggalkan pelayanan gereja. Ya. Berpikir positif itu sangat dibutuhkan menurut saya. Kita tidak terlalu memikirkan hal-hal yang negatif sepanjang kita tahu bahwa pekerjaan dan pelayanan kita itu benar-benar dari hati kita ingin melakukan itu untuk Tuhan. Sama seperti kita beribadah ya. Kalau kita datang beribadah itu hanya untuk melihat kekurangan para pelayan di depan, mungkin kita malas aja itu ibadah. Tapi motivasi kita beribadah kan untuk melayani Tuhan. Ya. Kalau kita memikirkan gimana tadi kekurangannya segala macam, itu bisa mengganggu loh niat dan motivasi yang murni dari ibadah kita kepada Tuhan. Begitu juga pelayanan. Ya. Karena itu belajar untuk memiliki mental yang kuat supaya kita tidak mudah goyah. Jadi motivasi dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 itu sangat luar biasa itu. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, jadi payahmu tidak akan sia-sia. Itu dari awal sebenarnya bagi ibu itu motivasi yang kuat. Karena kita yakini pekerjaan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Harus berjerih payah loh. Kita harus berjerih payah. Nah, kita harus berani berkorban. Karena buat ibu juga tanpa pengorbanan kita tidak menghasilkan apapun. Jadi harus rela berkorban karena kita yakin pengorbanan itu juga tidak akan sia-sia. Pengorbanan itu apa? Ya kadang-kadang kita harus luka hatinya oleh orang lain. Kadang kita mengalami kecewa. Itu pengorbanan loh. Juga kadang kita down gitu ya. Karena orang lain gitu. Nah itu juga kita harus rela loh berkorban. Tapi pelayanan jangan berkurang. Pelayanan jangan sampai dicemarkan oleh itu. Pelayanan terus jalan. Kita terus laku. Itu yang ibu lakukan. Karena itu tantangan apapun itu tidak menjadi beban. Karena kalau hal-hal yang negatif itu mempengaruhi pekerjaan yang baik. Itu harus hati-hati. Ya. Jangan sampai hal-hal yang negatif di luar sana itu lalu mempengaruhi pelayanan kita menjadi tidak baik. Pelayanan kita menjadi berkurang. Kita menjadi tidak setia. Nah, sementara dia katakan jangan goyah loh, berdiri teguh itu. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan itu. Itu harus menjadi komitmen, prinsip yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Ya, memang belajar dari muda. Saya tahu tidak mudah untuk memiliki mental yang kuat ya, karena ibu sudah berusia ya 1-2 tahun lagi, lebih kurang udah setengah abad begitu umurnya kan. Nah, dan untuk memiliki mental yang kuat berhadapan dengan tantangan dan rintangan pelayanan itu bukan hal yang ringan, bukan semudah membalik telapak tangan, enggak. Berat loh. Ya, tetapi kan ibu katakan kita punya komitmen, kita harus maju terus, pelayanan kita jangan diganggu oleh hal yang buruk. Atau oleh hati pikiran orang yang gak baik. Ya. Berbicara kepada Tuhan bahwa jangan sampai pelayanan kepada Tuhan ini diganggu oleh cara orang yang berpikirnya negatif. Yang mencela, yang menghina, yang meremehkan. Karena sering kali terjadi seperti itu dalam kancah pelayanan gereja itu bukan hal yang asing. Ya. Bisa direndahkan, bisa diremehkan, ya, bisa dicela, dicemooh, dianggap ini dan itu. Kalau kita lemah, udah kerjanya nangis aja. Ya, apalagi
pendeta perempuan misalnya. Ada banyak kekurangannya ditemukan. Lalu kalau dia nggak kuat, ya kerjanya nangis terus, nggak sanggup dia melayani, apalagi untuk mempersiapkan pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Ya. Jadi memang harus memiliki mental yang kuat. Prinsipnya bahwa jangan hal-hal buruk mempengaruhi pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan hal-hal yang negatif atau dari orang-orang di luar diri kita yang tidak memiliki hati yang sama dengan kita, jangan sampai merusak semangat pelayanan kita. Itu harus. Ya itu juga saya pikir menjadi masukan lah buat Iya. kamu-kamu semua. Sungguh. Saya tidak speechless. Sungguh tersentuh bagaimana nggak bisa berkata-kata lagi. Oke, Sam. Jangan goyah. Oke. Siap. Mungkin tanya jawab itu aja. Apakah ada yang lain? Kayaknya nggak ada ya. Oke. Apakah kayaknya tadi sebenarnya itu tadi sudah nasihat sih. Tapi apakah Ibu ada nasihat lagi sebagai penutup gitu, Bu? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Tadi sudah bagus banget tadi soalnya. Ya sudah. Ya kita saling menguatkan saja. Ya. Ya kita saling menguatkan saja, saling mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif, tetap setia dan semangat melayani. Kalau ada yang kurang nyaman, ya dinyaman-nyamankan saja. Ya artinya ada hal-hal juga yang Ibu yang mau Ibu share juga ya. Jadi Ibu gini, kenapa tidak pernah menjadi beban gitu. Sekiranya ya dalam tugas dan pelayanan kami sebagai pendeta, sebagai pelayan atau juga kita ini. Jadi kalau ada orang yang menghina, ya Ibu pikir Ibu sudah orang hina gitu ya. Kan kita ini orang hina kok di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang merendahkan, ya kita memang orang rendah kok. Saya orang rendah kok gitu. Jadi wajar aja direndahkan gitu. Lalu kalau ada orang yang mencela, ya memang kita manusia yang celah sudahnya. Enggak ada yang sempurna, enggak baik kok ini gitu. Tetapi Tuhan yang sudah memulihkan, yang sudah mengampuni, yang sudah menyelamatkan, itu kan jadi prinsip yang ada di hati kita. Supaya kita jangan balik mencela orang, atau jangan balik menghina, atau jangan juga merendahkan atau meremehkan orang lain. Gitu. Itu membantu kita supaya kita enggak beban. Ya, ketika kita berhadapan dengan hal-hal seperti itu, karena hal seperti itu sangat mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan pelayanan gereja. Ya, Tuhan itu tidak pernah mencela kita, tapi Dia mengasihi kita. Itu Dia mendidik, mengajar, terus membaharui kita dengan firman Tuhan. Itu cara Tuhan mengasihi. Yang kadang sering saling melukai itu kan kita sesama kita manusia aja, yang malah bisa saling melukai. Gitu. Iya. Nah, ya betul, itu aja. Oke. Semangat. Semangat semua remaja, semangat. Apalagi yang saya katakannya sudah tidak ada kata-kata lagi yang dapat saya ucapkan, Bu. Selain sungguh luar biasa pengalaman yang inspiratif yang sudah Ibu bagikan bagi kami remaja pada sore hari ini, Bu. Dan sekali lagi kami berterima kasih, Bu. List pertanyaannya sama-sama, habis. Terima kasih banyak. List pertanyaan sudah habis. Sebenarnya jika nggak ada time stop nih kita jalan aja Ya, terus. banyak ceritanya. Banyak sekali ceritanya. Gitu ya, Bu. Oke, sekali lagi Bu terima kasih atas waktu dan pelayanannya pada sore hari ini. Semoga kita semua semangat, Bu. Semangat terus dalam giat pelayanan kita kepada Tuhan. Amin. Jadi teman-teman sampai di sini talk show kita. Terima kasih sudah menonton dan kita akan melanjutkan ibadah kita. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Beri tepuk tangan kepada Ibu Pendeta Tua.
Baiklah teman-teman, tadi kita telah mendengarkan talk show bersama Ibu Pendeta Tua. Dan tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Sembari kita mengumpulkan persembahan kita, sekaligus kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bukan Sembarang Pekerja. Tiba saatnya kita menerima berkat Tuhan oleh Ibu Pendeta Tua. Mari kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton melalui live streaming ini. Terima kasih juga teman-teman pengurus yang dapat berhadir. Kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.